Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Nice to see you again today on our English lesson with me, Mr. Toto. And we already come to our second meeting, still on first chapter. Apa kabar anak-anak kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Kita senang sekali berjumpa kalian kembali. Dan kali ini kita sudah sampai pada pelajaran kita yang kedua. Dan masih di chapter yang pertama. Kali ini, di pembahasan hari ini, kita akan membahas materi yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai kelas kita, let's open our class by saying basmalah. Mari kita buka kelas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students. In this chapter, we are going to learn about something new. We will learn about the use of a and an. Nah, pada chapter ini salah satu materinya adalah kita akan belajar tentang a dan an. Oke, nah a dan an dalam bahasa Inggris disebut sebagai artikel. Nah, karena fungsi a dan an yang banyak tidak hanya sebagai artikel, maka pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas a dan an sebagai penentu jumlah. Maksudnya apa ya? Mari kita cari tahu. Nah, tolong ya. Ketika sebuah kata diberikan awalan e atau an, maka ini bermakna bahwa benda tersebut jumlahnya adalah tunggal atau satu. Ya, jadi nanti pada penggunaannya, jika kita menggunakan awalan e dan an pada sebuah kata, maka kita memaknainya bahwa kata benda yang kita sebutkan jumlahnya adalah tunggal atau satu. Mari kita lanjutkan. Nah, mudah ya. Jika aturan seperti itu, mari kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita sampai ke contoh, kita akan mempelajari sedikit tentang aturan dalam menggunakan artikel e dan an. Jika kata benda yang kita gunakan berawalan a, i, u, atau o, maka artikel yang kita gunakan sebagai awalan adalah an. Sekali lagi, jika kata yang kita gunakan berawalan a, i, u, e, atau o, maka artikel yang kita gunakan adalah an sebagai awalannya. Contoh, ada kata an apple, an orange, an example, an ox, dan an umbrella. Seluruh kata yang ada dalam contoh berawalan salah satu dari a, i, u, e, atau o. Maka kita menggunakan artikel an sebagai awalannya. Maka ketika kedua kata ini digabungkan, kita memaknai jumlah benda yang ada adalah tunggal. Benar sekali. Jadi maknanya an apple adalah sebuah apple, an orange adalah sebuah jeruk, an example adalah sebuah contoh, an ox adalah seekor sapi, an umbrella adalah sebuah payung. Mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika kata benda yang kita pakai berawalan huruf-huruf yang bukan a, i, u, e, o? Nah, di sebelumnya kita mempelajari bahwa kata-kata benda yang kita gunakan adalah berawalan a, i, u, e, o. Bagaimana jika tidak berawalan a, i, u, e, o? Mari kita cari tahu. Nah, aturannya adalah ketika sebuah kata tidak berawalan a, i, u, e, o, kita cukup menggunakan artikel e sebaliknya dari kata an. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama adalah a board marker, a duster, a map, a chair. Yang terakhir adalah a flag. Bisa kalian perhatikan bahwa seluruh kata yang ada dalam contoh tidak diawali dengan awalan a, i, u, atau o. Maka kita menggunakan artikel e sebagai awalannya. Namun, tetap makna yang kita berikan sama. Ini memaknai bahwa kata benda yang ada berjumlah 1.
A board marker artinya adalah sebuah spidol. A duster artinya sebuah penghapus. A map artinya sebuah peta. A chair artinya sebuah kursi. Dan a flag artinya sebuah bendera. Oke, nah sekarang kita sampai di latihan. Sekarang kita lihat apakah kalian bisa menentukan apakah kita menggunakan awalan e atau en pada kata-kata berikut ini. Mari kita coba. Ustadz sudah menyiapkan beberapa kata. Yang pertama ada house, oil, eagle, bridge atau jembatan, dan yang terakhir adalah A. Apakah kita akan menggunakan awalan e atau awalan en? Oke, mari kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah e. Kalian tahu kenapa? Ya, karena kata house tidak diawali dengan huruf A, I, U, atau O. Begitu seterusnya. Oil diawali dengan huruf O, maka kita menggunakan N. Eagle berawalan E, atau dibaca I, maka kita menggunakan awalan N. Sedangkan bridge tidak diawali A, I, U, E, O, oleh karena itu kita menggunakan awalan E. Sedangkan internet, seperti yang sudah kita ketahui, berawalan I, maka kita menggunakan awalan N. Nah, mudah sekali ya. Semoga kalian bisa menggunakannya pada keseharian kalian. Oke, students, that's all for our meeting today. Itulah semua pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. And don't forget to practice at home. Jangan lupa berlatih di rumah. Oke. And now, let's close our class by saying Hamdalah. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on our next meeting.